Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiat-tabinya, dan juga semoga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dea Diala SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengantar publikasi ilmiah kelas A, kemudian juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar publikasi ilmiah kelas A akan mempresentasikan mengenai artikel yaitu dengan judul Pengaruh Model Problem Solving Terhadap Berpikir Kritis Siswa di kelas 11 IPA SMA 3 Ciamis pada materi Sistem Gerak tahun ajaran 2022-2023. Baik, untuk pemaparan materi pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Andri mengenai abstrak dan juga pendahuluan. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel yang kelompok kami buat, yaitu kurangnya kecocokan model pembelajaran serta kurangnya penguasaan dalam model pembelajaran dan kebiasaan menggunakan metode ceramah saja, serta faktor yang lainnya juga berkaitan dengan kebiasaan siswa yang tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik random sampling di SMA Negeri 3 Ciamis sebagai populasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem solving memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 11 pada materi sistem gerak dengan sebagian besar termasuk ke dalam kategori kritis. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan di sini saya akan menjelaskan pendidikan berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, perilaku, dan sikap peserta didik di sekolah. Pendidikan memiliki peran yang penting bagi setiap manusia. Oleh karena itu, individu perlu diberikan kemampuan dalam pengembangan berbagai hal seperti prinsip, konsep, kreativitas, keterampilan, dan tanggung jawab di suatu lembaga pendidikan. Dan berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan. Seseorang dikatakan berpikir kritis apabila dapat memperoleh suatu pengetahuan dengan cara hati-hati, tidak mudah menerima pendapat, tetapi mempertimbangkan menggunakan penalaran, sehingga kesimpulan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya itu metode pemecahan masalah problem solving merupakan bagian dari keterampilan atau kecakapan intelektual yang dinilai sebagai hasil belajar yang penting dan signifikan dalam proses pendidikan. Signifikansi kecakapan pemecahan masalah ini dapat dilihat baik dari banyaknya perhatian berbagai aliran psikologi terhadap kecakapan intelektual ini. Tingginya peringkat kecakapan ini dalam berbagai taksonomi hasil belajar maupun dari posisi kecakapan ini dalam taksonomi di desain pembelajaran. Terus problem solving adalah metode belajar di mana siswa dilatih memiliki kemampuan merumuskan permasalahan yang kompleks dan membuat jumlah solusi untuk kemudian merefleksikan solusi tersebut sebagai sudut pandang. Terus permasalahan ini berfokus pada pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMA 3 Ciamis pada tahun ajaran 2022-2023. Hal ini menjadi penting karena kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi inti yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan modern. Dengan menerapkan model pembelajaran problem solving,
yang menekankan pada pemecahan masalah secara kreatif dan analitis. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sejauh mana model ini dapat membantu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis siswa di lingkungan pendidikan tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi sekolah dan guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMA 3 Ciamis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andri Musa Maulana yang telah memaparkan mengenai abstrak dan juga pendahuluan. Untuk selanjutnya mengenai metode akan dipaparkan oleh Fadel Rahman Salim. Padanya dipersilakan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini kami menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif menggunakan angka dan statistik yang dilakukan pada bulan November tahun 2023. Nah, penelitian ini melibatkan siswa kelas 11 step 6 di SMA Negeri 3 Ciamis sebagai populasi penelitiannya. Nah, total kelas di kelas ini kelas 11 di SMA 3 Ciamis ini ada 7 kelas dengan permasalahan di setiap kelasnya sama. Oleh karena itu, teknik random sampling digunakan sebagai penentuan samplingnya. Nah, hasilnya kelas 11 F6 ini terpilih menjadi sampel penelitian ini. Jumlah siswanya ada sebanyak 35 siswa. Kemudian untuk teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk Google Form untuk mengumpulkan datanya. Nah, data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi hasil kuesioner yang disebarkan dalam bentuk Google Form. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data menggunakan uji normalitas dengan uji Cipuadat. Nah, berikut merupakan tabel pertama yaitu lembar instrumen kuesionernya ada 4 nomor. Kemudian untuk tabel keduanya merupakan kunci jawabannya yang memungkinkan si peserta didik untuk menjawabnya. Dan next pada tabel ketiga, pada tabel ketiga ini merupakan rubrik penilaiannya. Nah, terdiri dari 4 skor yang jumlah skornya ada 16. Nah, untuk rubriknya itu dari 1 sampai 5 itu merupakan kurang kritis, 6 sampai 11 itu kritis, 12 sampai 16 itu sangat kritis. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadel Rahman Salim yang telah memaparkan mengenai metode. Untuk selanjutnya, pemaparan mengenai hasil dan pembahasan akan dibawakan dan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja untuk hasil dan pembahasan. Keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian. Karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Nah, instrumen penelitian yang dapat digunakan adalah kuesioner. Nah, kuesioner akan berisi pertanyaan terkait materi sistem gerak yang dituntut agar siswa dapat berpikir kritis. Kuesioner pada penelitian ini diambil pada salah satu penelitian seperti lampir pada tabel 4 di sini ada beberapa aspek yang dinilai memiliki 4 soal yang berbeda seperti pada tabel 1 dan 4 rubrik penilaian pada tabel 3 yang telah dipaparkan tadi oleh Saudara Fadel. Nah, untuk memperoleh hasilnya yaitu pada tabel 4 diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil kemampuan kuesioner berpikir kritis. Data terlampir, kemudian berdasarkan hasil kuesioner tersebut, bahwa kriteria penilaian pada tiap-tiap aspek soal dipaparkan. Nah, pada soal 1 yang dinilai menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut sebagian besar termasuk ke dalam kategori respon yang memadai dengan analisis terbatas dan argumentasi kurang mendalam, dan sebagian lainnya adalah respon yang kurang memadai dengan analisis dan argumentasi yang lemah, serta sebagian kecil siswa memiliki respon yang baik dengan analisis yang memadai dan serta argumentasinya jelas. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pada nomor 1 itu termasuk soal yang umum dan sering terjadi, sehingga sebagian besar siswa dapat menjawab soal tersebut meskipun dengan respon dan analisis yang cukup. Namun, untuk mengargumentasikannya
kurang. Nah, sedangkan pada soal nomor 2, yang dinilai menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut sebagian besar termasuk ke dalam kategori respon cukup baik, dengan analisis yang memadai dan argumentasi yang jelas. Dan juga sebagian lagi memiliki respon memadai dengan analisis terbatas dan argumentasi kurang mendalam. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa respon yang diberikan sudah cukup memadai dan kemampuan untuk menganalisis dan mengargumentasikannya berada di kategori yang baik. Pada soal nomor 3 yang memiliki nilai pada soal nomor 3 maksudnya yang dinilai menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut sebagian besar termasuk ke dalam kategori respon yang cukup memadai dengan analisis terbatas dan argumentasi kurang mendalam. Hal tersebut menunjukkan sebagian siswa sudah merespon dengan baik dan menganalisis dengan cukup, tetapi dalam mengargumentasikannya masih kurang. Nah, lalu pada soal nomor 4, yang dinilai menunjukkan bahwa siswa di kelas tersebut sebagian besar termasuk ke dalam kategori respon cukup baik dan dengan analisis yang memadai dan argumentasi yang jelas. Itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai simpulan. Pembahasan mengenai simpulan akan dipaparkan oleh Saudara Fadel Rahman Syarif, yang seharusnya ada satu rekan dari kelompok kami yaitu Arya Tama, dikarenakan Arya Tama ada beberapa hal yang tidak dapat mengikuti kegiatan presentasi artikel ini. Langsung saja pada Saudara Fadel Rahman Syarif, waktu dan tempat saya sediakan. Terima kasih pada moderator. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran problem solving memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir siswa di kelas 11 IPA SMA Negeri 3 Ciamis pada materi sistem gerak dengan sebagian besar termasuk ke dalam kategori kritis. Nah, nilai rata-rata berpikir kritis siswa ini dengan model ini cukup signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan kemampuan berpikir kritis. Teori-teori yang mendukung efektivitas model ini seperti teori konstruktivisme menguatkan hasil penelitian ini dengan menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan pemecahan masalah dalam pengembangan berpikir kritis. Nah, penggunaan model pembelajaran problem solving dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kemampuan berpikir kritis siswa. Ini memberikan implikasi penting di mana penekanan pada pengembangan keterampilan kognitif seperti berpikir kritis semakin diperhatikan. Cukup sekian, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadel Rahman Syarif yang telah memaparkan mengenai kesimpulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan presentasi mengenai artikel telah dilaksanakan. Ucapan terima kasih kepada Guru Pendidikan Biologi dari SMA Negeri 3 Ciamis yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, kemudian juga kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar publikasi ilmiah yang telah memberikan saran, koreksi, dukungan, dan juga memberikan ilmunya, serta kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan saran serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Dicukupkan sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.